Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dari fisiologi filtrasi plasma darah dan mekanisme pembentukan urin yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Aulia Ramadan, Nur Anissa, Nur Fitriah, Novi Lailatul Fauziah, Nur Laila, Aulia Rahmariana, Putri Saadatul Jannah, Regina Putri Amalia, Siti Maisarah, Siti Rahmah, dan Zulfa Dinda Salsabila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Fazar Apriansyah Eskep. Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekskresi zat terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus dengan reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Ginjal mendapatkan darah yang harus disaring dari arteri. Ginjal kemudian akan mengambil zat-zat yang berbahaya dari darah, kemudian diubah menjadi urin. Urin lalu akan dikumpulkan dan dialirkan ke ureter. Setelah ureter, urin akan ditampung terlebih dahulu di kandung kemih. Bila orang tersebut merasakan keinginan berkemih dan keadaan memungkinkan, maka urin yang ditampung di kandung kemih akan dikeluarkan lewat uretra. Pada proses filtrasi plasma darah, melibatkan organ nefron pada ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus terkait yang mengarah ke saluran pengumpul yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah bagian-bagian dari nefron. Bagian yang pertama yaitu glomerulus. Glomerulus berfungsi sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air garam, asam amino, glukosa, dan urea yang nantinya akan menghasilkan urin primer. Yang kedua ada tubulus proksimal, adalah tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap glukosa, garam air, dan asam amino. Fungsi tubulus contortus proksimal adalah untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Yang ketiga, tubulus distal, yaitu tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi atau berlebihan ke dalam urin sekunder, atau disebut juga proses augmentasi. Fungsi tubulus contortus distal adalah untuk menghasilkan urin yang sesungguhnya. Yang keempat ada lengkung Henle, adalah saluran berbentuk setengah lingkaran dan menjadi penghubung antara tubulus contortus proksimal dengan tubulus contortus distal. Lengkung Henle berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus contortus proksimal. Yang kelima ada kapsul Bowman, adalah semacam kantong atau kapsul yang membungkus glomerulus. Kapsula Bowman ditemukan oleh Sir William Bowman. Fungsi kapsul Bowman adalah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. Yang terakhir ada tubulus kolektivus atau saluran pengumpul, adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Fungsi tubulus kolektivus adalah mengumpulkan urin dari beberapa tubulus contortus proksimal lalu dibawa ke pelvis. Glomerulus adalah bola kapiler yang dikelilingi oleh kapsul Bowman, yang merupakan kapsul berongga dari epitel tubular di mana urin akan disaring. Glomerulus juga mengandung sel mesangial yang mengandung perancah loop kapiler dan memiliki kontraktil dan fagosit. Aliran darah ke glomerulus disuplai melalui arteriol aferen dan dikeluarkan melalui arteriol eferen. Di sekitar arteriol aferen terdapat sel khusus yang dapat melepaskan renin disebut dengan sel juxtaglomerular. Vasokonstriksi arteriol eferen menyebabkan tekanan hidrostatik tinggi pada kapiler glomerulus hingga air, ion, dan molekul kecil masuk ke dalam ruang Bowman melalui membran filtrasi.
Cairan yang akan disaring dialirkan dari glomerulus ke kapsul Bowman dan harus melewati 3 lapisan yang membentuk glomerulus, yaitu yang pertama, dinding kapiler glomerulus memiliki sifat lebih variabel daripada kapiler-kapiler lainnya dalam tubuh. Dinding kapiler glomerulus terdiri dari satu lapisan sel endotel yang membesar terdiri dari banyak pori-pori yang menjadikan kapiler pada membran glomerulus lebih variabel 100 kali terhadap H2O dan zat terlarut pada kapiler-kapiler lainnya dalam tubuh. Yang kedua adalah membran basal, merupakan lapisan gelatin aseluler atau kurang sel yang tersusun dari kolagen dan glikoprotein, diantaranya glomerulus dan kapsul Bowman. Kolagen memiliki fungsi untuk memberikan kekuatan struktural dan glikoprotein memiliki muatan negatif yang mampu mencegah filtrasi protein plasma yang berukuran kecil. Yang ketiga adalah lapisan dalam kapsul Bowman, merupakan lapisan membran glomerulus yang terdiri dari podosit. Sel-sel epitel yang mengelilingi glomerulus podosit terdiri dari podosit, proses primer yang memanjang dengan masing-masing memiliki cabang samping, dan proses sekunder yang menonjol dari kanan ke kiri. Filtrasi glomerulus. Ginjal menerima sekitar 20-25% darah dari curah jantung, di mana pada orang dewasa setara dengan 1000-1200 ml per menit. Dari aliran plasma ginjal, sekitar 20% darah melalui proses filtrasi di glomerulus dan selanjutnya keluar melalui kapsul Bowman, sedangkan sisanya sekitar 80% darah mengalir melalui arteriol eferen ke kapiler tubular. Filtrasi glomerulus merupakan pergerakan cairan zat dan terlarut melewati organ yang terlibat pada proses pembentukan urin. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin, berbentuk kacang dan terletak di bawah tulang rusuk dekat dengan bagian tengah punggung. Beberapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi agar bisa buang air kecil. Yang pertama, membuang limbah dan cairan terlebih dari tubuh. Yang kedua, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh. Yang ketiga, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. Dan yang keempat, membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Yang kedua adalah ureter. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot di dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. 3. Kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kandung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Yang keempat, uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih pada akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Organ yang disebut sebagai saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya uretra memiliki panjang sekitar 20 cm pada pria dan 4 cm pada wanita. Antara kandung kemih dan uretra dilengkapi dengan cincin otot atau sphincter sebagai organ yang menjaga urin agar tidak bocor. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi, sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi.
Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh darah sampai ke lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus canthortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Penjelasan terkait jenis-jenis warna urin bisa kalian simak pada video berikut ini. Ada beberapa jenis warna urin yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Berikut penjelasannya. 1. Jernih atau transparan. Urin yang tidak berwarna menandakan bahwa Anda minum air lebih banyak dari asupan harian yang disarankan atau overhydrate. 2. Kuning cerah hingga kuning gelap. Bila urin berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, ini adalah warna urin yang sehat dan normal. Jika urin berwarna kuning gelap atau seperti warna madu, menunjukkan bahwa Anda dehidrasi atau kurang minum. Namun, jika warna urin kuning terang, biasanya terjadi pada mereka yang minum vitamin B dan bisa menjadi tanda bahwa jumlah vitamin yang masuk ke tubuh lebih banyak dari yang dibutuhkan. 3. Merah atau merah muda. Urin bisa berwarna merah atau merah muda jika Anda makan buah yang warna alaminya mengandung pigmen ungu atau magenta, seperti buah bit, blueberry, blackberry, buah naga merah, dan wortel. Namun, meskipun warna merah atau merah muda pada urin bisa disebabkan oleh makanan, ada juga beberapa faktor penyebab lain. Beberapa kondisi kesehatan bisa menyebabkan darah masuk ke urin yang dikenal dengan istilah medis hematuria. 4. Orange dan jingga. Jika urin berwarna seperti soda rasa jeruk, maka bisa disebabkan oleh konsumsi vitamin B2 dosis tinggi, obat infeksi saluran kencing atau penazopiridin, antibiotik isoniazid untuk mengobati TBC atau obat antiinflamasi sulfasalazin. 5. Biru atau hijau. Warna urin yang seperti ini jarang terjadi, namun bisa disebabkan oleh pewarna makanan atau pigmen yang terdapat dalam asparagus. Bisa juga akibat pewarna yang digunakan pada tes medis untuk memeriksa kondisi ginjal atau kandung kemih atau obat-obatan tertentu. Urin biru bisa disebabkan oleh kelainan metabolisme turunan yang dikenal sebagai familial hyperkalsemia. Kelainan ini ditandai oleh tidak sempurnanya penguraian triptofan dalam usus. 6. Coklat gelap atau kehitaman. Warna ini juga bisa terjadi akibat efek samping dari obat-obatan tertentu atau karena makanan. Yang harus diperhatikan, warna urin gelap seperti ini bisa menandakan adanya penyakit dalam tubuh. 7. Keruh, putih susu, atau berbusa. Urin yang keruh bisa menjadi tanda adanya infeksi saluran kencing. Kondisi ini juga bisa timbul sebagai gejala beberapa penyakit kronis dan gangguan ginjal. Pada beberapa kasus, urin yang keruh juga tanda tubuh Anda kekurangan cairan. Bila urin keruh dibarengi dengan adanya busa atau buih, maka disebut pneumataria. Kesimpulannya, proses filtrasi plasma darah merupakan tahap awal dalam pembentukan urin yang terjadi pada ginjal di bagian glomerulus. Plasma darah merupakan komponen dari darah yang berbentuk cairan dengan warna kuning yang kemudian menjadi medium sel-sel darah yang berbentuk butiran-butiran darah. Di dalamnya terkandung benang-benang fibrin yang berguna untuk menutup luka yang terbuka. Urin terbentuk dari hasil sisa metabolisme tubuh yang diekskresikan oleh ginjal. Di dalam urin terkandung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Sehingga komposisi urin dapat mencerminkan kemampuan ginjal untuk menahan dan menyerap bahan-bahan yang penting untuk metabolisme dasar dan mempertahankan homeostatis tubuh. Normalnya, jumlah bahan yang terdapat dalam urin selama 24 jam adalah 35 gram bahan organik dan 25 gram bahan anorganik.
Sekian dari kelompok 3, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.